Perbedaan. Monggo silakan dimaksimalkan dan terima kasih sudah datang dan ibu tetap datang dari cari. Mohon maaf ya Bu, emang kayak gitu orangnya. Ayo, masa Baik, untuk workshop laporan kemajuan dan simulasi MONEF, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, kami merasa sangat terhormat untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Insinyur Doti Dewi Risanti, STMT, yakni seorang dosen berprestasi dari Departemen Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri dan Sistem Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dengan latar belakang yang mengesankan, Dr. Indoti meraih gelar doktor di bidang metalurgi dan fisika material dari RWTH Aachen, Jerman dengan predikat magna cum laude. Penelitian dan karya ilmiahnya yang luas mencakup material canggih, nanomaterial untuk energi dan karakterisasi material, telah menghasilkan lebih dari 60 publikasi internasional. Pengalaman yang luas meliputi kerjasama penelitian internasional serta berbagai penghargaan prestisius, menjadikannya seorang ahli terkemuka di bidangnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat kepada Ibu Dr. Indoti Dewi Risanti, STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan hari Senin jatuh ya, jadinya gini. Nah, tapi saya tetap semangat, Dek. Jangan kalah sama saya. Saya sudah 50 tahun, adik-adik masih separuh kurang dari saya. Mungkin ya masih usianya awal 20-an. Ya, oke. Adik-adik saya kebetulan kalau di ITS juga sebagai dosen penalaran ya. Di ITS itu kalau dosen penalaran tugasnya ya bagian ngobrai, bagian ngingoni, ya, apalagi ya, yang ngurusi lah pokoknya, terutama yang PKM yang ruwet-ruwet tadi katanya Pak Tribudi. Ya. PKM itu ruwet, ya kan? Mulai bikin proposal, belum lagi yang lolos didanai. Ada yang lolos didanai kalau di ITS itu mutu, Bu saya mundur aja, wedi, karena takut di depannya nanti kerjaannya banyak. Ada yang kayak gitu, tapi saya yakin adik-adik di bench ini tidak ada yang kayak gitu. Okay. Ya. Kemudian nanti kalau sudah lolos didanai, lolos PIMNAS, stres lagi. Soalnya ketemu sama dosen-dosen penalaran yang kayak saya gini. Oke, jadi saya kebetulan juga pernah dulu awal masih dosen muda, pernah jadi tim TKK ya, tim konsultasi kemahasiswaan, hanya 2 tahun, kemudian saya tinggal sekolah. Saya sekolahnya lama, Dik. Memang sengaja dilama-lamain ya. Kemudian saya masuk dosen penalaran 2015. Saya kebetulan megang PKM sama Mawapres Sarjana kalau di ITS. Kemudian setahun kemudian saya pernah jadi juri internal MONEF 2016. Jadi waktu 2016 ada perubahan aturan di PKM itu, dulu ada juri internal yang diambil dari universitas. Jadi waktu itu seingat saya PENS itu waktu MONEF eksternalnya masih gabung dengan yang lain-lain dan ITS di Graha. Nah jadi waktu itu saya masih ingat. Nah kemudian 2000 setelah itu modelnya berubah lagi. Kemudian saya pernah 3 tahun menjadi, kalau di ITS istilahnya komandan BIMNAS ya, jadi sebagai koordinator kegiatan mulai dari persiapan mahasiswa untuk peserta PKM ya, sampai maju ke BIMNAS. Saya kebetulan 3 tahun, saya termasuk dosen yang paling banyak ya. Biasanya Bapak Ibu dosen cuma 2 kali maksimum, habis itu kapok-kapok. Sebetulnya saya udah kapok juga, cuman karena nggak ada orang ya wis lagi. Nah kemudian saya alhamdulillah mulai tahun 2020 sampai sekarang saya dipercaya menjadi juri BIMNAS. Bidang yang saya pegang biasanya adalah riset eksakta. Cuma tahun lalu saya ditaruh di Karsa Cipta. Jadi mungkin saya nanti nggak tahu yang tahun ini saya ditaruh di mana lagi, saya nggak tahu. Tapi yang jelas menjadi juri harus siap mau diletakkan di skema manapun. Oke, itu saja perkenalan dari saya. Ini kalau lihat di gambarnya adik-adik, ada yang sudah pernah ikut PIMNAS? Ada yang sudah pernah ikut PIMNAS? Tunjuk tangan, Dek. Tunjuk tangan, Dek.
1 orang, oh 2, seru ya, waktu penutupannya seru kan. Nah ini salah satu contohnya kayak gini, yang paling sebelah sana ya, paling kanan ya, kanan sendiri itu waktu di Bogor 2016, itu kebetulan mahasiswa dari Departemen Teknik Kimia dapat medali emas PKM RE. Kemudian yang di tengah ini di Jogja, di UNY, Universitas Negeri Jogja 2018, saya kebetulan jadi komandannya semua. Dan yang terakhir di Malang, waktu itu saya kebetulan off jadi juri, jadi saya bisa full menjadi komandan PIMNAS waktu itu di Malang. Oke, mungkin lanjut slide berikutnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, kita nanti akan memberikan gambaran kayak apa sih PKP 2 atau MONEK. Ya, adik-adik kan yang sudah pernah ikut PIMNAS sudah tahu nanti PKP 2 itu isinya kayak gini. Tapi yang belum, nanti kita akan lihat ya teknisnya seperti apa. Kemudian adik-adik harus mempersiapkan materi presentasi. Ya. Kemudian laporan kemajuan, logbook, luaran wajib. Logbook kan belum maju PIMNAS, iya. Tapi nanti harus disiapkan juga ya draftnya. Kemudian yang terakhir yang paling baru adalah media sosial. Sudah pada bikin kan media sosialnya? Oke, lanjut deh. Nah, apa itu PKP 2? Syarat-syaratnya ini mungkin ada semua di buku pedoman ya. Paling penting adalah adik-adik mengunggah laporan kemajuan sebelum deadline. Kalau adik-adik mengunggah laporan kemajuan, misalkan ya diberikan deadline tanggal 10 misalkan ya, terus adik-adik mengunggah, loh saya kan presentasinya masih tanggal 15, saya tak unggahnya tanggal 14 aja deh gitu ya. Jangan deh, karena apa? Bapak Ibu juri atau reviewer itu biasanya sudah membuka SIM Belmawa itu jauh-jauh hari. Kalau dibuka di situ nggak ada laporan kemajuan, walaupun adik-adik mengunggah setelah Bapak Ibu juri tadi menilai ya, adik-adik mengunggah, laporan adik-adik dianggap 0. Jadi satu, tertib dengan tanggal ya, aturan. Tolong nanti dicek kembali. Kemudian adik-adik juga harus mengisi link luaran ya, atau media sosial maksud saya. Itu nanti akan dibuka semua. Kalau nggak ada, nilainya nanti juga akan drop. Ya, dan seterusnya ini semua ada di pedoman. Nanti mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa bantu cek ya, adik-adik ini apa saja yang akan menjadi konten atau bahan penilaian dari Bapak Ibu juri nantinya. Nah, untuk VGK harus upload di YouTube. Jangan uploadnya nunda-nunda, empuk air. Cik males ngenteni mood. Biasanya kalau Gen-Z ini suka nunggu mood, ngupload kok ngenteni mood ya, tinggal unggah ya. Nah, jangan kayak gitu. Sekali lagi, karena Bapak Ibu juri itu sudah buka jauh-jauh hari. Ya. Oke, mungkin slide berikutnya deh. Nah, nanti kalau sudah masuk PKP 2, tolong diperhatikan ya. Nanti yang ada di Zoom itu hanya ada host dan co-host dari Belmawa. Ya, biasanya entah itu Mbak Firda atau Mas Harun ya, atau Mbak Haifa ya misalkan. Kemudian ada penilai. Ya, misalkan Bapak Ibu jurinya nanti, terus, kemudian ada peserta. Nah ini adik-adik harus sudah ready di dalam room, ya, ada nomor room, urutan, nama, ya. Nanti adik-adik harus siap dengan ini. Kemudian dosen pendamping sebisa mungkin hadir. Karena seringkali nanti Bapak Ibu juri juga tanya dosennya hadir enggak? Karena ada penilaiannya, ya. Nah ini kalau bisa diusahakan hadir. Oke, lanjut lagi. Nah ini contohnya ya, ini tahun lalu tampilannya, backgroundnya, siapkan juga virtual backgroundnya nanti diberikan oleh tim dari Belmawa ya. Adik-adik nanti posisinya kurang lebih begini. Diberikan waktu 4 menit untuk cek sound, layar slide-nya terlihat atau enggak ya. Kemudian adik-adik presentasi 10 menit, persis 10 menit. Lewat dari itu langsung layarnya mati ya. Kemudian setelah itu tanya jawab 10 menit juga. Ya, biasanya mulai 8.30 ya, selesai dalam satu room itu sampai dengan jam 6 sore. Ya, ini yang perlu adik-adik perhatikan.
Jangan lupa nanti internetnya ya. Ini pengalaman berapa tahun yang lalu waktu pandemi saya ingat itu. Kebetulan dari UNS, waktu cek sound bagus. Ya, suaranya terdengar semua. Tapi mereka tuh kumpul dalam satu rumah. Lah kok dilalah, pet, mati lampu. Hilang. Jadi hanya sempat presentasi 4 menit. Setelah itu menitnya kan jalan terus nih, ya. Tapi mereka baru bisa connect di menit-menit terakhir. Artinya apa? Nilai presentasinya gagal. Walaupun mungkin kontennya menarik. Nah ini hal teknis yang perlu adik-adik ketahui. Misalkan adik-adik nanti itu berada di ruangan yang berbeda, ya settingnya begitu. Satu temannya off karena kesalahan teknis ya atau gangguan gitu ya. Nah yang lain harus siap membackup. Artinya apa? Kalau Anda 3-5 anggotanya, semua harus siap presentasi. Saran saya. Semua harus siap tanya jawab. Nah tanya jawab jangan dikuasai satu orang. Semua harus bisa menjawab dengan baik. Latihan. Kuncinya di situ. Cuma itu saran saya, kalau 3 orang ya misalkan ya, 3-3-nya ini harus masing-masing presentasi. Jadi misalkan satu terputus, yang kedua atau yang ketiga ini sudah bisa otomatis langsung nyambung. Saya menggantikan teman saya langsung presentasi. Jangan, saya presentasi bagian ini, aku bagian logbook, jangan. Nggak usum saya bisa kayak gitu ya. Jangan. Nah ini ada, kalau adik-adik pengen lolos PIMNAS ini ada rumusnya deh. Ya, ini yang saya beri tanda ungu, ini yang untuk 8 bidang kecuali VGK, ya 8 bidang kecuali VGK. Jadi adik-adik proposalnya masih dinilai. Ini mungkin Bapak Ibu dosen bisa minta tolong Pak Tribudi mungkin kalau ingin tahu nilainya, nilai proposalnya berapa, bisa bersurat ke Bilmawa. Jadi paling enggak, nilainya 30% itu ya sudah tahu. Monggo, sakit seperti itu. Jadi nilai proposal itu masih pegang 30% ke PIMNAS. Ya. Laporan kemajuan 20%. Jangan karena 20% kata garap. Mematikan loh ya, walaupun 20% ya. Kemudian perhatikan baik-baik adik-adik untuk PKP 2 50%. Makanya tadi saya sampaikan jangan sampai ada kesalahan teknis ya. Kesalahan teknis seperti itu dan adik-adik harus siap semua. Kadang tuh juri gini deh kalau misalnya tanya, kok kamu terus sih gantian dong temanmu yang ini dipanggil namanya. Singkat biasa dilatih ya nggak tahu jawabannya toleng itu mengurangi nilainya ya. Kemudian yang saya beri tanda star ini untuk GFT ya. Untuk GFT yang insentif ya adik-adik nanti tiba-tiba langsung dapat undangan masuk PIMNAS ya. Nah apa yang dinilai untuk GFT yang dinilai adalah nanti adik-adik diminta untuk masukkan laporan akhir ya, mana yang diundang ke PIMNAS sama nilai presentasi. Kemudian VGK ada tambahan untuk video ya. Video. Artikel ini kalau yang artikel juga ada nilainya nanti. Oke, silakan dilanjutkan. Tujuannya apa? Tujuan PKP 2 itu sebetulnya gampang. Jadi adik-adik kan dapat duit dari negara ya. Nah kami itu tugasnya ngecek ini duitnya dipakai bener atau enggak. Takutnya apa? Ini pernah ya, saya tuh menilai begini dari salah satu universitas kecil ya. Jadi PKMKJ, saya yakin adik-adik dari PENS ini banyak yang karsa cipta ya. Jadi waktu itu didanai dari Belmawa itu sekitar 8 juta. 4 juta lebih dipakai untuk beli kamera Kinect. Ada ya Pak ya? Mungkin saya pernah baca seperti itu. Artinya apa kalau sampai terjadi seperti itu? Loh, separuh lebih itu duitnya cuma dipakai beli kamera. Terus kamu karsa ciptamu tuh bikin apa? Berarti kan istilahnya kami tuh ngasih dana ke Anda, ya kan? Separuh cuma dipakai untuk beli kamera, separuhnya untuk yang kata kalian itu adalah kreativitas, which is itu not creativity sama sekali. Gitu. Akhirnya nilainya berkurang. Nah itu tujuannya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Bener nggak sih ini anak ini? Jangan sampai yang kayak gini itu lolos PIMNAS, gitu ya.
kemudian memberikan penilaian secara objektif. Bisa jadi nanti mungkin Bapak Ibu juri juga memberikan masukan ya. Oh gini loh, harusnya itu punyamu gini loh dek, diginikan, boleh kok dek ya. Karena memang kami diminta tujuannya bukan menjatuhkan, tapi kalau memang adik-adik ada yang salah, kita beri masukan yang mungkin bisa dikembangkan di kemudian hari ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah dari situ adik-adik dinilai, kemudian mana yang lolos PIMNAS ya. Oke, ini perjalanan panjangnya adik-adik seperti ini, makanya saya bilang PKM itu ruwet hasil ini. Ya, penyusunan proposal. Proposal itu mungkin adik-adik sudah tahu ya, dinilainya 2 tahap. Tahap pertama administrasi, tahap kedua konten. Konten adik-adik bagus, tapi tidak lolos secara administrasi ya batal. Ya, itu. Biasanya ini prosesnya adik-adik nyusun, ya, kemudian diseleksi sama PENS, nanti mana yang mau diajukan. Ya, setelah itu dinilai. Kalau di proposal yang dinilai adalah format dan kreativitas. Nah, nanti untuk ini yang saya beri warna merah ya, pelaksanaan PKM itu adik-adik dinilai bagaimana adik-adik melakukan kegiatan, ya, menggunakan anggaran, membuat book, ya, serta konten media sosial. Ya, mulai dari sekarang dicicil, dek, jangan sampai masukkan logbooknya itu nanti. Ya, nah, kemudian jangan lupa validasi dari dosen pendampingnya, ya. Nah, nanti dari situ kita nilai, ya, presentasi, baru kita cek kembali. Nah, tapi semua wajib mengunggah laporan akhir, ya, wajib mengunggah. Nanti semua itu kalau kita kompilasi, maka kita akan lihat mana yang layak untuk lolos ke PIMNAS. Ini mungkin tanggal-tanggal yang di media sosial adik-adik sudah sangat aware dengan ini ya. 5 Mei kemarin, tiap tanggal 5 ya Dik ya, 5 Mei, 5 Juni, 5 Juli, dan 5 Agustus. Ya, mungkin ini sudah ada di pedoman. Nah, di media sosial, apa sih yang dinilai di media sosial ya? Nah, yang dinilai biasanya adalah adik-adik itu promosinya ya. Promosinya berapa kali, jadwal promosi, kualitas promosi. Apa yang kita lihat? Kita akan melihat konten yang adik-adik buat itu mampu menarik berapa viewers. Jempol, ya, boleh aja. Tidak dinilai mentah-mentah dari situ, juga dilihat ini kontennya asal-asalan atau enggak, atau pakai bot atau enggak, ya, itu nanti akan terlihat di situ. Ya, oke, berikutnya Dik. Nah ini ya, adik-adik boleh memilih menggunakan media sosial yang mana, ya. Nah jangan lupa nanti, ya, linknya dimasukkan di simbol mawar. Seringkali adik-adik bikin linknya ditaruh di proposal. Kalau jurinya itu masih baik hati, dibukai proposalnya, linknya di copy paste. Tapi kalau nggak ada, seringkali kalau jurinya itu males ya, ya udah nilai media sosialnya nih. Ya sayang ya nantinya. Oke Dek, lanjut. Nah ini yang kita nilai, ya ini ya, relevansi, cocok nggak sih yang adik-adik bikin tadi dengan judul, antara judul dengan konten yang ada di media sosial. Jangan sampai PKMKJ yang ditampilkan gambar makanan ini ya, ini kan nggak cocok ya contohnya. Kemudian kualitas konten, bagus enggaknya, ya ini mulai belajar agak-agak seni itu ya. Originalitas, Anda ngambil dari sumber lain boleh ya, tapi ada citasinya ya. Kemudian nah ini syukur-syukur kalau yang bawah ini yang untuk PKMK yang jualan, ada enggak ya banyak yang order dengan hasil kreasi Anda di media sosial misalkan, ya, perlu ditampilkan juga. Oke, lanjut ya. Nah ini yang nanti akan kami nilai laporan kemajuan dan logbook plus media sosialnya, makanya kalau pas upload harus tertib ya, unggah di simbol mawar. Nah kemudian kalau yang PKM RE ada ya di sini ya, yang RE ada Bu, riset eksakta ada ya. Nah adik-adik siapkan juga draft artikel ilmiah. Bu belum jadi, nggak ngomong draft ya berarti belum jadi, nggak apa-apa ya. Itu nanti diunggah di simbol mawar. Lalu nanti kalau di akhir disuruh unggah lagi gimana? Ya ditumpuk, nggak apa-apa. Ya, boleh. Nah kalau yang sudah punya produk ya, foto produknya juga dikasih lihat, ya, atau video barangkali. Oke.
Ini yang untuk riset eksakta dan sosial humaniora hampir sama ya. Ada, perhatikan adik-adik judul babnya. Judul bab salah, biasanya nilainya nanti akan jelek. Contoh, seringkali adik-adik pendahuluan, target luaran, ya, isinya ya metode riset. Sekarang masih boleh metode penelitian, tahun lalu nggak boleh metode penelitian, ya, harus metode riset. Hasil yang dicapai, potensi hasil, rencana tahap berikutnya, daftar pustaka. Ini kurang lebih. Adik-adik perhatikan kalau yang boleh kasih tunjuk tangan yang PKM riset eksakta siapa saja? Oke, baik. Adik-adik kalau dilihat dari babnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini adalah laporan kemajuan, mana yang kira-kira porsinya paling besar? Kan 10 halaman kan, maksimum kan, mentok ya. Mana yang kira-kira porsinya paling besar? Tahapan metodologi. Pendahuluan? Enggak. Kalau bab 2 target luaran nggak mungkin kan isinya itu aja ya. Metode riset, hasil yang dicapai, betul. Adik-adik harus memperbanyak di bagian hasil yang dicapai. Ya. Satu lagi, jangan sampai laporan kemajuan Anda copy paste dari dari proposal. Begitu copy paste, kami ketahuan itu copy paste, nilainya dikurangi. Ya, tolong ditulis dengan bahasa yang lain. Kalau yang pertama yang nulis si A ya, suruh temannya yang lain untuk menulis. Nanti pasti bahasanya beda, maksudnya sama. Ya, Bu, metodenya sama. Metode sama tidak masalah, tapi kan Anda bisa nanti barangkali di tengah perjalanan ada perubahan metode. Ya, jangan lupa potensi hasil. Kira-kira potensi hasil itu isinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Potensi hasil kira-kira isinya apa? Ya Pak? Nggak jadi. Potensi hasil? Ada yang tahu kira-kira isinya apa? Ini kelihatannya sepele ya, nomor 5 ya. Tapi ini nanti dampaknya paling luar biasa. Ada yang tahu potensi hasil kira-kira isinya apa? Yang pernah ikut timnas? Kira-kira apa, Dek? Potensi hasil. Kalau menurut adik-adik apa kira-kira isinya? Ya, saya nggak bisa naik turun kalau kaki saya baik gitu, saya jalan sampai belakang ya. Ayo Dek, potensi hasil. Iya, silakan Mas. Ketepatan solusi, terus kesesuaian jenisnya. Iya. Saya Nando dari IT Patch. Izin menjawab Bu, kalau dari pengarahan di PKM saya ya, PKMK, untuk potensi hasil itu lebih kayak mungkin setelah ini PKM ini bisa diadopsi jadi usaha beneran gitu, mungkin jadi apa kayak wirausaha beneran gitu, bukan UKMK beneran gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya, kasih aplaus dong buat temannya. Untuk PKMK, ya. Nanti habis ini diapain? Jangan sampai PKMK itu selesai timnas, selesai PKM, berhenti. Harapannya begitu ya. Nah, sekarang kalau PKM RE ada nggak yang tahu kira-kira dipakai atau ditulis apa potensi hasil? Atau mungkin yang RE boleh kasih judulnya ke saya? Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih. Untuk PKMR sendiri, potensi hasilnya itu publikasi ilmiah atau haki. Oh, baik. Ya. Sedikit saya luruskan ya. Potensi hasil, ya memang nanti salah satunya dituliskan kalau yang RE, bahwa nanti penelitian ini berpotensi, ingat ya, hanya dituliskan berpotensi, tidak harus Anda sudah melakukan publikasi.
Jadi ini kira-kira nanti didiskusikan dengan dosen pendamping, berpotensi dipublikasikan di jurnal apa? Ya, entah jurnal nasional atau diikutkan seminar, ya, dituliskan di situ berpotensi untuk dipublikasikan di. Tapi ada lagi, bukan sekedar potensinya itu bukan sekedar publikasi dan haki. Ada lagi yang tahu nggak potensinya kemana? Ini yang harus adik-adik pinter-pinter memformulasikan. Ada yang tahu? Yang PKM RE? Tadi yang di belakang ada yang RE. Mbak-mbaknya. Oh, masnya. Boleh, silakan mas. Ayo Jan. Kagak mau. Baik, terima kasih. Mungkin untuk potensi hasil itu selain dari publikasi atau jurnal itu bisa untuk manfaat dari riset tersebut. Misalnya apa? Misalnya untuk judul saya itu reduksi harmonisa, itu penggunaan inverter dari konversi panel surya untuk sumber asli yang digunakan dalam rumah tangga. Seperti itu. Oke. Potensinya kalau bisa tidak hanya sekedar kata-kata ini bisa dipakai di rumah sakit, bisa dipakai di mana-mana, tidak seperti itu ya. Tapi harapan kami adalah Anda kalau bisa menghitung dampaknya. Sekiranya itu misalkan ini yang tadi penelitiannya Masnya tadi, misalkan diaplikasikan di gedung ya, entah itu gedung tertentu ya, misalkan ya itu diaplikasikan, katakan itu di rumah sakit ya. Anda bisa menghitung itu, misalkan rumah sakit itu di Indonesia ada berapa. Misalkan itu semua pakai produk Anda, maka dampak misalkan Anda mau mereduksi pemakaian energi, maka dampak penghematan energinya bisa sejauh mana. Ya. Anda harus bisa ini, jadi bermainnya dari mana? Dari data. Cari data, misalkan rumah sakit, berapa sih banyaknya rumah sakit di Indonesia? Rata-rata kebutuhan energinya berapa? Berapa yang bisa dihemat? Nah itu dampaknya. Ya, cara menyampaikannya nanti kurang lebih seperti itu, termasuk di nanti ketika presentasi di PKP 2 ya. Oke, lanjutnya deh. Nah, tujuan kami nanti adalah mengecek apakah laporan kemajuan logbook ya dengan presentasi tadi yang Anda lakukan di PKP 2 cocok atau sinkron. Jangan sampai laporan kemajuan ngomongnya ABCD bla 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 bla, ternyata di logbooknya nggak ditulis atau anggaran dipakai beli yang lain-lain. Ya, kalau itu sampai terjadi maka nilainya tentunya tidak akan bagus ya. Jadi adik-adik harus cek ya bagaimana kegiatan ini bisa tepat waktu ya. Kemudian semua tercatat dengan baik dan itu semua sesuai. Jadi 3 hal ini sesuai. Kalau kalian ingin lolos PIMNAS 3 hal ini harus sinkron semua ya. Ini. Oke, lanjut. Untuk PKM RE penilaiannya begini, Anda bisa perhatikan ya. Ini penilaian laporan kemajuan. Nanti adik-adik nomor 1 pendahuluan dilihat. Nah ini kalau pendahuluan biasanya adik-adik sering copy paste dari proposal. Makanya saya bilang jangan copy paste ya, udah nggak zamannya copy paste. Kalau misalkan ketahuan copy paste maka Bob yang di nomor 1 nilainya bisa kecil ya. Kemudian target luaran seperti apa, metode riset seperti apa adik-adik melakukannya. Nah nomor 4 coba anda perhatikan ya, 3 dan 4 poinnya besar ya bobotnya. Kemudian potensi hasil, kenapa tadi saya kejar potensi hasil itu harus diomong ya, karena bobotnya 15%. Nah kemudian publikasi promosi melalui media sosial juga ada nilainya walaupun cuma 5% ya. Dan terakhir adalah rencana tahap berikutnya. Nah yang perlu adik-adik ingat biasanya ya generasi seperti adik-adik ini kadang lupa medsos itu hanya 5%, tapi effort kalian itu 150%. Malah pelaksanaan yang di labnya itu atau di bengkel itu malah cuma berapa persen. Ya tolong nanti dibuat balance ya. Karena adik-adik seringkali nanti keasikan media sosial lupa sama yang lain-lain. Ya, oke, lanjut. Nah, nanti presentasi live di YouTube. Adik-adik boleh cek kok yang di YouTube punya Bermawa ya, kalau masih ada, adik-adik bisa lihat kondisinya kayak gimana ya. Nah,
nanti apa yang dilihat ini penilaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, adik-adik perhatikan kekompakan tim pelaksana dan peran dosen pendamping ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu dosennya suruh hadir. Ya. Kemudian kenapa itu penting? Walaupun cuma 10%, kekompakan tim itu adalah ketika yang menjawab pertanyaan nggak cuma satu orang. Semua menjawab. Adik-adik kalau pernah lihat tim dari Brawijaya itu kalau tampil itu satu jawab izin menambahkan, satunya gitu lagi, satunya lagi ngomong lagi izin menambahkan. Dan nek menolak kontak sih ngomong dek saya gitu kan gantian kok. Karena saking aktifnya ya nggak apa-apa sebetulnya. Ya ini adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Oke, lanjut ya. Nah ini ketika penilaian untuk presentasi ya, kalau nggak ada yang RSH yang sebelah kanan bisa diabaikan ya. Nah ini poinnya seperti ini, target luaran, metode riset, tingkat kreativitas paling besar 35, kemudian yang lain-lain 10, 10, 20 ya. Adik-adik perhatikan ketika menampilkan presentasi yang terbesar adalah kreativitas, karena ini adalah PKM ya, K-nya adalah kreativitas. Kira-kira di mana atau di sebelah mana ketika Anda presentasi hal ini disampaikan? Ada yang tahu? Ini selalu menjadi kesulitan setiap mahasiswa untuk menampilkan kreativitasnya. Ada yang tahu? Cara menampilkan kreativitas? Ada yang tahu? Iya Pak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya Firdiati, izin berpendapat Bu. Mungkin kalau dari segi kreativitas itu bisa mulai dari pembukaan ketika presentasi itu mungkin bisa ditambahkan syair ataupun pantun sehingga menarik perhatian dewan juri seperti itu Bu. Kemudian dari sisi konten di PowerPoint-nya, dari presentasinya mungkin bisa ditambahkan animasi yang berkaitan dengan topik riset yang diangkat Bu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Adik-adik saya berikan komentar ya, syair, pantun, adik-adik mau menari, mau drama, tidak ada nilainya. Itu bukan kreativitas ya. Judul PKM kalian apa? Dari judul itu kemudian Anda tarik kreativitasnya ada di mana. Misalkan nih, ini yang dari teknik kimia nih atau kimia yang bau-bau kimia biasanya sekian tahun yang lalu tuh sukanya ekstrak ini, ekstrak itu gitu ya. Atau waktu pandemi Bu, syarat-syarat gawe hand sanitizer. Sampai yang kalau menilai itu satu kelas itu hand sanitizer tuh ada banyak banget. Blenger hand sanitizer sampai berbusa-busa. Ya. Kemudian apalagi ya muncul macam-macam deh. Pokoknya tergantung dengan kondisi ya. Nah, sekarang kan juri ini kan harus mencari kan ini kreativitasnya di mana ya kan. Padahal mungkin yang topiknya hand sanitizer A sama B, C itu sama-sama hand sanitizer. Tapi pasti antara A, B, C itu ada bedanya. Nah itu yang adik-adik harus tonjolkan. Misal nih, tadi saya sampaikan yang dari dunia biasanya suka ekstrak-ekstrak. Biasanya kami kejar begini, misalkan di ekstrak daun jambu kluduk misalkan ya, untuk obat diare misal. Orang awam semua udah tahu kalau diare ya, kalau zaman dulu yang tinggal dimakan aja daun jambu kluduknya supaya tidak lagi diare. Nah tapi pertanyaannya sekarang, masa cuma ekstraknya aja dipakai gitu? Oh tidak Bu, kami melakukan modifikasi misalkan ya, metode ekstraknya tidak dengan cara yang sudah lazim, misalkan maserasi atau apa, tapi kami tambahkan dengan ini. Ini salah satu contoh ya, yang dari saya ingat berapa tahun yang lalu waktu di Jogja di 2018. Jadi dia itu menggunakan ekstraksi yang sebetulnya sudah awam, kalau orang kimia itu tahu, yaitu menggunakan microwave. Nah, saya bilang, nggak microwave ya kabeh wong ngeluh kayak apa sih jadi microwave? Panasnya biar cepat Bu. Terus panasnya cepat. Ya Bu, ekstraksinya bisa gini. Jangan seperti itu menerangkan. Kalau kayak gitu kesannya apa? Menggawe microwave, panasnya cepat terus wis. Tapi
Tapi lihat yang mau kamu ekstrak itu apa sehingga dia butuh menggunakan microwave. Akhirnya dia cerita ada pemecahan sel. Oke, sel apa? Terus saya pancing terus. Makanya penting sekali brainstorming. Karena ini nanti jadi Anda tuh harus punya pengetahuan itu yang apa ya istilahnya ya, luas ya. Karena nanti di PKP 2 itu biasanya yang ditanya adalah wawasan. Jadi selmu apa yang terpecah? Oh, sel ini kenapa bisa terpecah? Ini hanya bisa terpecah kalau kita berikan panas yang sifatnya mendadak. Oke, jelaskan itu. Berarti yang hanya bisa melakukan itu hanya dengan microwave. Kalau cuma menggunakan hanya dengan microwave, jadi penggunaan ya karena microwave ya barang yang umum kan di dapur rata-rata ada. Gitu. Tapi sebetulnya ada apa di dalam microwave? Nah itu creativity. Ya. Jadi coba digali lagi. Saya yakin adik-adik di Politeknik ini luar biasa, ya. Nanti bisa bantu di sana. Oke, lanjut deh. Nah ini untuk PKMK dan VGK saya jadikan satu ya. Tadi yang masnya dari PKMK, ingat ya, K kewirausahaan. Poin pertama yang biasanya dinilai bagaimana Anda melakukan riset pasar, ya. Jangan sampai bikin produk nggak ada yang beli. Ya. Cara Anda menganalisisnya bagaimana? Saya yakin adik-adik ini sudah paham sekali cara menganalisisnya. Nah, kreativitas PKMK terletak pada tadi ya, adik-adik bisa mengembangkan usaha baru dengan komoditas produk yang berbasis iptek ya. Kenapa dikatakan berbasis iptek? Pernah di suatu masa PKMK itu isinya jualan makanan atau minuman. Nah, mungkin Bapak Ibu dosen pernah ngalami itu. Ini masih ada sampai dengan tahun lalu. Saya PKP 2 itu sampai gede-gede. Kok Cikono dari salah satu universitas di Pulau Sumatera, ya. Ini kok yang dilalangin bejo nih ya, rezekinya ya, dia didanai. Bikin kerupuk ikan. Ya bisa kayak kerupuk ikan di daerah Sumatera Selatan ya. Saya tanya, ini ada di dalam produk kerupukmu ini ada sesuatu yang unik kah? Enggak Bu, cuma ini dikasih rasa pedas, ini dikasih rasa asin, rasa manis. Nah ya waduh hai. Akan beda ceritanya. Misal ya, kerupuknya tadi difortifikasi, ditingkatkan nilai gizinya. Nggak tahu saya dikasih apa. Sehingga kerupuk yang mestinya itu dihindari oleh ibu-ibu memberikan ke balita, nah ini malah cocok untuk balita. Misalkan, itu adalah kreativitas. Nah itu kemarin kan ada yang kayak gitu aja ya udah nggak lolos. Ya. Nah, produk yang menjadi komoditas usaha berupa karya kreatif yang memanfaatkan kepakaran tim. Artinya begini deh, ide boleh dari Anda, kalau bikinnya nggak bisa disubkan ke pihak ketiga boleh. Tapi ide harus dari Anda. Ya, maksudnya tuh begitu yang di poin 3. Nah, kreativitas yang lain PKMK ini nggak cuma produknya ya, tapi segi pemasarannya. Anda mau melakukan breakthrough cara pemasarannya yang unik, itu juga menjadi kreativitas. Ya. Oke, silakan lanjut. Oke, ini adik-adik saya ada 1, 2, 3, 4. Mana yang lolos ke PIMNAS? Atau mana yang dapat medali? Nah, yang dapat medali aja deh. Ya, yang dapat medali yang mana? Tunjuk tangan, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ayo, Dek. Salah Kak Popo, itu ujian. Ayo, Dek. Mana yang dapat medali di PIMNAS? Ayo. Ya, belakang dulu. Nanti ke depan, baru saya jawab. Ya, halo. Sebelum memperkenalkan nama saya Miral, izin menjawab Bu ya? Iya. Menurut saya yang dapat medali itu yang paling bawah kanan, cangkir kopi edible. Oke.
Menurut saya itu karena target pasarnya itu kan pemuda-pemuda yang memang banyak nongkrong ngopi gitu ya. Apalagi sekarang lagi Tren ya. tren banget itu ke kafe dikit-dikit nongkrongnya kopi, tugas, alasannya kopi. tugas. Jadi pastinya juga ini cocok juga sama tren yang ada sekarang. Dan juga ini memang enak banget kalau misalnya kita aplikasikan gitu ya. Cangkir kopi edible tuh Nggak perlu cuci piring Cuci ya piring dia, lagi. cuci kora-kora. langsung gitu. Apalagi kalau misalnya dipasarkan juga ini harganya cuma berapa gitu ya. Iya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, coba tadi ada yang tunjuk tangan di depan. Sama? Oh, sama semua. Gak ada yang lain. Adik, saya kasih kesempatan satu lagi yang lain. Barangkali ada yang lain, boleh kok. Ada yang lain? Atau saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja deh. Atau Bapak Ibu ada preferensi mau menunjuk siapa? Yang dari Lamongan? No. Monggo Bu, ditunjuk aja Bu. Oke, monggo. Iya, ada dua yang pakai masker. Aku, Mbak aku. Boleh. Foto aja. Kak Popo kan salah Kak Popo. Kamu orang ini nilai ujian Bu. Baik, makasih ya Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iza dari TRM 2022. Saya izin jawab ya Bu. Saya jawabannya sama Emiral. Karena cangkir kopi edible tuh sekarang, anak zaman sekarang tuh sangat-sangat kagum dengan tren gitu Bu, dan musiman kalau bisa dibilang, jadi kayak misal kafe ke kafe semua gitu. Makasih. Oh, rupanya seneng ya, ngafe semua ya anak-anak ya, dididik nugas. Oke, jawabannya yang betul adalah yang styrofoam dari jeruk. Ini yang lolos dapat medali di Timnas. Lupa saya medali perak atau medali perunggu pokoknya. Ya, itulah. Ya. Kebetulan yang cangkir kopi edible ini PKP 2-nya sama saya. Saya kasih cerita, idenya bagus. Ya, tapi di luar negeri sudah banyak dan ada di beberapa tempat di Jakarta pun sudah pakai seperti itu. Tapi mereka itu salah bikin edible-nya. Jadi bikin cangkirnya itu dari bahan yang kayak roti. Ya, jadi kayak roti. Artinya apa? Akhirnya dia terlalu tebal dan tidak tahan panas. Mulai panas tinggi, padahal kopi itu enak kalau diseduh panas. Ini beliau. Jadi ada salah desain di situ. Nah, yang atas itu lolos ke Pimnas, Go Ori. Adik-adik kalau lihat, saya pertamanya juga bingung, oh posisi Go Ori ini dari UNS ini yang atas. Jadi dia tuh kayak buletan gitu ya. Nah ini dikasih mineral, dikasih vitamin gitu, dikasih makan ke ternak. Jadi kayak kita apa ya? Kayak permennya ternak gitu, dimakan sama ternak. Nah, saya masih ingat banget, mungkin Anda nemu YouTube-nya boleh dilihat. Karena saya penasaran, karena dia waktu presentasi ngomong, kan testimoni ya dengan penggunanya itu adalah peternak. Terus kata Bapak peternaknya ini sudah cocok ini, rasanya sudah sesuai. Nah, terus iki sing ngincipi ternak apa peternak saya bilang gitu ya. Oh iya Bu, bapaknya memang gitu. Ternyata sama peternak itu memang diincipi. Dia tahu, nek rosong ini ternak gue gak seneng gitu. Tahu. Saya bilang, oh pinter ya kalian, saya bilang. Untung peternaknya gak kejar-kejar jadi gitu ya kan. Nah Dek, yang perlu kita ketahui lagi ya, PKMK, mungkin ya saya nggak ngerti, mungkin tahun depan adik-adik ada yang ingin ikut lagi. PKMK itu jangan di makanan minuman, dan jangan yang modelnya itu kayak tote bag gitu ya, bikin tas dari kain perca, dari kayak gitu itu udah nggak zaman ya. Termasuk sekarang hand sanitizer yang tadi saya sebutkan sudah nggak zaman ya. Ini yang bawah ini masih pakai seperti itu. Oke. Nah ini yang dinilai di PKMK ya, sama ya, 35% adalah pada kreativitas. Jadi tolong adik-adik yang PKMK, kreativitinya ini
harus benar-benar bisa di highlight ya, ditonjolkan ya saat presentasi nantinya. Nah, ini kemudian untuk laporan kemajuan ya seperti ini sama pada dasarnya. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Iya enggak apa-apa. Karena saya masuk ke PKM VGK, ini PKM yang paling abstrak. Ada nggak yang VGK di sini? Wah, iya. Jadi ceritanya itu harusnya berawal dari keprihatinan ya yang ada di SJDS. Jadi adik-adik diminta untuk melihat sekitar, kemudian mana yang kira-kira bisa diangkat untuk topik dari SJDS ini. Lanjut lagi deh. Nah ini ya, keprihatinan bangsa itu ada sekian ya, ada korupsi, narkoba, NKRI, bencana, bahasa daerah, dan lain-lain ya. Nah ini ada beberapa hal yang agak sulit bagi para juri sendiri untuk seragam dalam penilaian. Oke, yang VGK sekarang saya tanya, judulnya apa deh yang VGK deh? VGK? Ya. Ya, sebelumnya saya Suci Rindia dari batch 2021. Untuk judulnya kemarin kapal apung pembangkit listrik Ibu, untuk elektrifikasi di BPKT Indonesia. Oke. Kira-kira isi videonya ngapain deh? Kalau kemarin itu permasalahannya mengenai elektrifikasi Ibu, jadi kami membahas untuk permasalahannya fokusan di elektrifikasi pulau kecil yang terbatas. Ini ya cara kerja ini nanti ini gitu. Bukan. Jadi kami lebih ke iklan dari gagasan kami gitu. Oh, bukan eksplanasi gitu, bukan. Oke. Ada lagi yang di belakang tadi VGK? Iya, halo Ibu, nama saya Miral, perkenalkan. Izin jawab ya. Kebetulan judul tim GK saya itu adalah Gedung Belajar Modern dengan teknologi canggih untuk penyandang disabilitas sensorik demi mewujudkan Indonesia inklusif. Apa kira-kira konten videonya isinya apa? Konten videonya itu lebih ke konsep gedung dengan isi teknologi-teknologi yang canggih, yaitu untuk cater orang-orang yang disabilitas sensorik. Itu ada untuk tunarungu ada, tunanetra ada, tunawicara ada. Ini juga untuk mengembangkan skill mereka di bidang-bidang lain seperti ada musik yang mungkin tunanetra gitu, terus ada yang tunarungu dalam hal-hal yang general gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi deh yang BGK? Ya, depan Mas, ada satu lagi. Ya, perkenalkan saya Noval Zikro dari Telkom 21. Kalau kita itu kayak tanifasi gitu Bu, jadi basically tani dan inovasi gitu. Jadi kan permasalahannya diangkat adalah bahwa agrikultur itu sektor yang demand-nya udah semakin tinggi karena populasi manusia itu semakin meningkat gitu kan. Tapi permasalahannya adalah dari sektor agrikultur itu sendiri, terutama di Indonesia, itu sangat ingin menggunakan implementasi dari teknologi. Jadi ada ketimpangan dari supply dan demand, di mana demand-nya itu lebih banyak daripada supply-nya. Gitu. Jadi yang mau kita propose itu basically menggunakan teknologi tersebut untuk membantu produktivitas tanpa mengurangi kualitas dari produksi pertanian itu. Gitu. Jadi kita mengimplementasikan metode menggunakan machine learning algoritma. Jadi itu membantu buat monitoring proses dari petani, yang dimana awalnya petani itu kalau bertani menggunakan metode konvensional, sekarang itu petani dapat dengan mudah tahu kandungan dari setiap pertanian itu sendiri. Jadi proses monitoringnya lebih cepat, terus lebih efisien juga, dimana petani bisa fokusnya itu lebih ke mengimplementasikan sistem itu daripada mengada-ngada berbasis pengalaman gitu. Ya, terima kasih. Saya rasa dari 3 tadi sudah semua berdasarkan keprihatinan tadi ya, slide yang isinya keprihatinan tadi. Nah, yang menjadi
challenge-nya buat Anda itu ketika nanti mengubah ya ide tadi dalam bentuk video ya, dimana durasinya kan hanya singkat ya videonya kan. Nah, sebisa mungkin video tadi tidak hanya menjelaskan misalkan tadi ada yang gedung atau yang pertanian tadi, jangan menjelaskan oh ini nanti alatnya ini akan bekerja seperti ini, tidak. Anda pernah lihat nggak di YouTube yang VGK ya, yang lainnya juga boleh, iklan tentang apa itu ya, biasanya suka dipakai sama Pak Kudu Aryastita di tempat kami itu ya BMW itu ya. Nah tahu ya kita mobil BMW yang nggak ada pengemudinya itu, yang keluar malam-malam terus ada hantu di depan ya, terus hantunya sendiri kaget nggak ada nyetir gitu kan. Nah, sebetulnya yang diinginkan tuh Anda bikin seperti itu gitu loh. Konsepnya tuh mau menjelaskan inilah ada mobil canggih ya, tapi visualisasinya seperti itu. Nah ini tolong adik-adik berpikir agak kreatif gitu. Saya kasih kata kunci yang mungkin bisa banyak membantu adik-adik. Sering-sering lihat itu loh iklannya orang Thailand. Nah, iya kan, lucu, tapi memang mengena gitu loh. Maksudnya apa yang diiklankan sama yang ditampilkan itu menghibur, tapi inti dari yang diiklankan kena gitu loh. Ya sering-sering Anda melihat hal-hal visual seperti itu ya, supaya bisa membantu menampilkan itu. Lihatnya hanya 2-4 menit videonya ya. Oke, lanjutnya deh ya, ini ilustrasi ya, tadi saya sampaikan ya, autonomous vehicle ya. Kemudian bagaimana Anda nanti melakukan pengambilan gambar, editing video, biasanya nanti yang ditanya-tanyakan kurang lebih seperti itu ya. Nah ini nanti ya di PKP 2 adik-adik dinilai laporan kemajuan, draft progress ya, artinya videonya belum selesai beneran juga nggak apa-apa, sama hasil publikasi di media sosial. Lanjut. Nah ini kalau untuk VGK, kalau adik-adik ingin sukses ya, intinya dimana logbook kegiatan, logbook keuangan ini harus jelas lengkap ya, luarannya seperti apa, nanti disampaikan dalam bentuk video ya, videonya nanti seperti apa, publikasi media sosialnya bagaimana dan seterusnya ya. Dan ketika nanti presentasi adik-adik meyakinkan, nah, biasanya nanti insya Allah lolos. Nah ini apa saja ya kreativitas dalam PKM VGK ya, terutama gagasannya bagaimana, solusi yang Anda berikan itu sudah tepat atau belum ya. Kemudian kalau dari segi video adalah bagaimana adik-adik bisa mengkomunikasikan gagasan tadi yang kompleks ya. Tadi saya lihat gagasannya kompleks semua, tapi adik-adik bisa mengkomunikasikan dalam bentuk yang simpel. Ini agak sulit nanti ya. Lanjut lagi. Ini penilaiannya adik-adik perhatikan untuk laporan kemajuan ya, nomor 3 dan 4 itu yang besar, nanti tolong nanti di laporan kemajuan itu yang difokuskan ya. Jadi agak dibanyakin halamannya di 3 dan 4. Nah, kalau video yang dinilai adalah kreativitas imajinasi, makanya saya bilang Anda harus punya imajinasi yang tinggi ya, kejelasan pesan, gagasan ya, sama keterselesaian videonya ya. Jangan sampai Anda video baru 50%, Anda klaim 80%, tadi Bapak Ibu reviewer tahu kok ya. Tapi kalau ingin selesai, ingin lolos ke timnas, bisa mungkin videonya juga sudah hampir jadi ya. Lanjut. Ini adalah penilaian video saat PKP 2. Anda lihat ya, poin 2 dan 3 itu juga termasuk tinggi ya. Kreativitas, gagasan, solusi, sama bagaimana adik-adik mengkomunikasikan konten tadi ya. Lanjut ya. Nah ini untuk kalau presentasi juga sama adik-adik, kalau bisa pelaksanaan PKM-nya di atas 80%. Ini berlaku untuk semua PKM ya. Adik-adik nanti kalau bisa sudah 80% targetnya atau di atas itu ya, berarti prediksi terselesaikannya nanti kita bisa mengukur, oh ini nanti untuk menuju timnas kurang sedikit gitu ya. Sama yang terakhir itu tentunya bobotnya paling besar adalah tingkat kreativitas gagasan. Ini untuk PKP 2 sama ya semua, saya rasa nomor 3 itu yang paling besar 35. Lanjut. Nah, oke, sekarang PKP KJ. Ini saya rasa paling banyak dari PENS ini. Nah, seringkali yang adik-adik itu lupa itu, karsa itu apa sih?
agak rungu masih. Ya. Ini kalau saya bagi 4 gini ya, karsa itu termasuk apa sih yang membuat Anda ingin melakukan sesuatu, ya, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi, ya, karsa itu sebetulnya adalah motivasi. Motivasinya berdasarkan apa? Ada lihat di lingkungan, ya, di lingkungan sehingga menimbulkan rasa empati, ya, rasa. Contoh, saya kok kasihan ya lihat orang non-sewu ya, tunanetra. Oh, orang tunanetra itu kalau jalan tuh sandung-sandung. Akhirnya saya buatkan sepatu yang itu ada sensornya. Karsa, ya, karsanya memotivasi dari rasa. Kemudian dari situ tercipta ya tadi sepatu tadi ya. Berarti kemampuan pikiran Anda untuk menghasilkan sesuatu yang baru, angan-angan kreatif tadi, sampai menjadi wujud tertentu itu adalah karya, ya, menghasilkan ciptaan. Ini kurang lebih manusia itu kurang lebih ini adalah proses pendidikan kearifan lokal zamannya siapa itu Ki Hajar Dewantara mestinya. Oke, nah sekarang kaji harus ada produk, ya. Nah, bisa diklik lagi. Nah, kualitas produk nanti akan kita nilai, ya, kualitasnya. Lanjutkan. Nah, biasanya Bapak Ibu juri akan menelusuri web, ya, buka internet, begitu ada di ngomong ABC bla 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 presentasi itu kita browsing. Yuk, alatnya sudah ada sama persis di luar negeri. Berarti tidak ada unsur kreativitasnya. Loh Bu, tapi kan itu di luar negeri. Nah, untuk kaji, kita browsingnya boleh sampai di mana aja. Ya, dari planet yang lain pun juga kalau ada, berarti Anda nggak kreatif. Oke, lanjut. Nah, yang ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan di sini ya, harus menghasilkan nilai kebermanfaatan. Jadi jangan sampai adik-adik tadi membuat karya yang tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Ya, makanya saya kasih contoh tadi misalkan sepatu untuk orang tunanetra, ya. Empatinya ada, kegunaannya besar, ya. Maka itu sangat sesuai. Tapi kalau kita lihat loh, sepatu tunanetra kalau dipakai, kalau kita browsing di internet sudah banyak. Terus saya gimana caranya supaya saya bisa menonjolkan bahwa apa yang saya lakukan ini kreatif? Ada di browsing, ya, cari produk-produk yang sudah dijual baik di dalam maupun di luar negeri tentang sepatu tunanetra. Lihat di situ mereka pakai sensor apa saja, kayak ya, pakai nggak tahu saya kreativitasnya opsi-opsinya di situ atau fiturnya di situ apa saja. Nah, kalau adik-adik bisa menemukan perbedaan adik-adik fitur yang ditawarkan apa, yang di luar negeri seperti apa, maka itu adalah kreativitas. Ya, nggak perlu merasa minder kadang dulu produknya udah ada, cuma ada yang bisa bilang, tapi produk saya ini punya kelebihan, saya kasih ini, fitur ini sehingga ya sepatu ini nanti kalau dipakai oleh orang-orang tunanetra akan menjadi lebih nyaman. Jangan ngomong harga saya lebih murah, enggak payu. Karena karya cipta yang dinilai adalah kualitas ipteknya. Dulu waktu musim IoT semua. Pernah ya mungkin ya, satu masa IoT saya kalau jadi reviewer denger saya. Udah IoT mana. Sekarang musim learning. Ya, semua ada masanya seperti itu. Ya. Lu gak apa-apa pakai mesin learning, pakai IoT, tapi itu hanya fitur tambahan untuk menonjolkan bahwa iptek yang adik-adik pakai tinggi. Tapi sebetulnya letak kreativitinya di mana? Itu yang biasanya mahasiswa kurang bisa menonjolkan kreativitasnya tadi. Ya. Nah, kemudian yang penting tadi adalah memberikan prediksi kemanfaatan potensi. Karena ini kan prototipe, belum dipakai. Seandainya ini jadi, seberapa besar sih dampaknya kepada negara ya, masyarakat atau negara. Oke, lanjut. Nah, dalam pelaksanaan kita juga menilai apakah ini dikerjakan mandiri. Saya nggak bisa kerjakan mandiri, saya suka ke orang pihak ketiga boleh, asal ide dari Anda. Ya, kalau iya dikerjakan di mana, siapa pihak ketiganya juga ditulis. Yang penting bagi kami sebagai penilai adalah idenya dan proses pembuatan produknya tadi sesuai dengan anggaran yang diberikan. Adik-adik ingin membuat gedung yang muluk-muluk
ya, tapi ternyata duitnya cuma berapa 8 juta kan nggak mungkin kan? Nah seperti itu. Nah untuk laporan kemajuan fokusnya pada metode, ya, hasil, prediksi potensi hasil dan rencana aktivitas. Lanjut. Nah logbook cermati alur pelaksanaan mencerminkan alur pelaksanaan sampai menghasilkan produk. Jangan sampai nggak urut. Produknya jadi dulu, terus beli beli gitu ya, nggak urutnya. Jangan sampai seperti itu. Nanti reviewernya bingung. Nah ini nanti akan menjadi dasar menyusun laporan. Biasanya logbook dibuka, laporan kemajuan dibuka, proposal dibuka. Kami kalau menilai kayak gitu, cocok nggak? Oh ada yang berubah. Kalau berubah, nggak apa-apa. Asal yang nggak boleh berubah adalah judul. Makanya kalau bikin judul jangan terlalu strict, ya. Dengan metode ABC, mari ngono bareng 300 metode ABC nggak bisa digawe. Ya nggak bisa, karena Anda nggak bisa mengganti judul, ya. Nah itu harus hati-hati. Nanti itu jadi dasar kami. Nah sejauh mana evaluasi ini ya, sejauh mana PKM dijalankan ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ya. Lanjut ya. Nah laporan kemajuan sama persis dengan yang sebelumnya. Lanjut. Nah ini juga presentasi juga sama. Lanjut ya. Nah, ada yang KI, PKM KI, karya inovatif. Ini yang PKM skema baru, ada nggak yang KI? KI? Ada tapi ya mestinya ada. Nah, KI itu beda dengan KJ. Lanjut. Jadi ini termasuk baru seperti VGK, KI dan VGK ini munculnya berbarengan ya. Anda lihat PKM KI itu posisinya antara PI penerapan ITEK dengan PKM KJ. Artinya apa? Teknologinya tidak secanggih PKM KJ, ya. Tapi juga tidak sesederhana PKM PI. Tapi PKM KI kalau bisa sudah mampu menghasilkan produk yang kalau misalkan ada investor datang, woi kita gawe, kita produksi massal. Itu, ya. Kalau PKM PI kan nggak perlu produksi massal ya, mungkin by order, pre-order seperti itu, bikin-bikin gitu nggak masalah. Tapi kalau KI produknya skala 1:1 yang siap untuk diproduksi. Kira-kira apa yang akan menjadi garis besar atau hal penting dalam PKM KI? Kalau dia harus siap diproduksi massal berarti harus memenuhi standar, ya. Adik-adik harus lihat bahwa produknya harus sesuai standar. Kalau misalkan produknya produk X, maka dicari SNI-nya yang sesuai dengan produk X. Karena pasti produsen itu akan cari yang sesuai standar supaya bisa dijual. Ya, nah Anda lihat ruang lingkupnya tanpa mitra sama dengan PKMKC, ya, produknya sudah siap untuk dimanufaktur. Ya, lanjut deh. Ya, mungkin saya skip dulu, lanjut. Nah ini ya produk luaran, klik lagi. Berupa produk fungsional skala penuh, ya, lanjut. Memenuhi standar industri, ya, skala 1:1. Dapat diproduksi dalam skala besar, ya. Jadi jangan sampai Anda bikin produk yang ecek-ecek. Nah ini contoh ya, setara luaran PKM, saya lupa ini alat apa ini, tapi dia bisa bikin produk yang, nah ini tongkat tunanetra, ya. Bikin tongkat tunanetra, jadi ya seukuran dengan tongkat tunanetra yang sebenarnya, ya. Nah ini ketika diaplikasikan, ya. Contoh kedua, helm pintar, benar-benar bikin seukuran helm, jangan helm-helman ya, helmnya kucing nanti jadinya ya. Nah ini contohnya, jadi benar-benar sudah ukurannya ukuran helm dan benar-benar helm, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ya kalau KC kan masih apa ya, prototype, ukurannya nggak sesuai dengan ukuran helm nggak masalah, tapi kalau ini harus sama. Nah ini yang kita menjadi dasar PKM KI di sini, harus siap dibentuk diproduksi massal. Penggunanya siapa dan itu juga harus jelas. Berarti ketika mau menyusun proposal PKM KI harus tahu sasarannya siapa. Memang nggak ada mitra, tapi kira-kira siapa yang mau pakai itu harus tahu. Nah ini ya, prosesnya seperti ini, penemuan ide, ya,
karakterisasi produk, manufaktur, yang kemudian Anda uji coba. Nah ini ya, perlu produk, membuat desain produk ya, mungkin perlu aplikasi dan lain-lain ya, dan seperti ini ya, sampai menjadi produk final seperti apa. Ini step by step ya, misalkan nanti adik-adik yang harus tunjukkan nanti ketika presentasi pertama kami lakukan ini, kemudian begini, itu dan seterusnya ya. Misalkan ada wiring diagram atau kalau menggunakan pengendalian ini, kontrolernya begini bentuknya, prosesnya seperti ini. Nah, perlu dikasih lihat juga bahwa itu nanti dikerjakan di mana, di bengkel. Bisa baca berapa ya? Nah, ini contohnya ketika melakukan proses pendesainan, ini perlu ditampilkan juga di logbook ya. Nah ini juga ya hasilnya seperti apa. Misalkan adik-adik diskusinya secara daring boleh kok ya, bisa dikasih lihat seperti ini. Nah kemudian ini ya harus masuk bengkel, studio dan seterusnya. Produk dapat dibuatnya seperti apa, oh by order atau apa dan seterusnya ya. Nah nanti sampai KP2 didemokan, berarti harus siap dengan video ya, ada video pendek isinya demo anaknya. Oke lanjut. Nah apa yang menjadi penilaian ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, evaluasi sampai mana, benar enggak ini, cocok enggak ya, kreativitasnya seperti apa. Nah ini gambar-gambar seperti itu perlu ditampilkan gitu ya untuk PKMKI ya, berarti oh ini melakukan pelaksanaan di bengkel atau di mana. Oke lanjut. Ini sama ya, nanti adik-adik bisa baca di sini ya, isinya kira-kira apa. Nanti poin terbesar biasanya di bab 3 sama bab 4 ya, bagaimana adik-adik merealisasikan, kalau ada perubahan ada di sebelah mana, hasil manufakturnya ya, desain, produksi, pengujian, semua ditampilkan ya. Nah ini penilaiannya sama, lanjut adik. Nah, sama ini saya lanjut. Nah, yang terakhir ini PI dan P dan PI dan D. Nggak ada. PI nggak ada. PM juga nggak ada. Oh, kalau gitu saya skip aja ini. Oh, nggak ada. Oke, bisa langsung skip. Lucu tripodnya pakai saya sampaikan, saya masukkan di presentasi aja biar mungkin Bapak Ibu mau belajar. Oke, ini terakhir ya, saya kasih bahasa Jerman sedikit. Soalnya tadi nyebut bulan saya juga, saya bukan engineer ya. Karena singkatannya singkatan bahasa Jerman. Zum Erfolg gibt es keinen Lift, du musst die Treppe nehmen. Anda intinya begini, kalau Anda ingin berjuang, ya, nggak ada yang instan. Jadi harus naik tangga. Jadi untuk berjuang itu nggak ada elevator, nggak ada lift, ya, tapi harus naik tangga. Sama seperti PKM ini, adik-adik nanti berjuang nggak bisa langsung dari awal flat, langsung orang-orang bisa jadi laporan kemajuan ini ya, nggak mungkin kan. Jadi adik-adik harus mengerjakan step by step. Oke, viel Erfolg itu artinya selamat berjuang, semoga sukses ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Doti atas presentasinya yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya ini akan langsung masuk kemudian ya Ibu untuk Pramonef. Jadi di sini saya akan mengundi dulu. Untuk tim-tim di sini akan dimohon untuk mempersiapkan ya untuk simulasi Pramonefnya. Apakah boleh langsung Ibu? Untuk tim atas nama Ketua Dava Muhammad Irhani, apakah ada di sini? Ada. Angkat tangan ya, maju. Angkat tangan deh. Pas kawan. Baik, silakan. PPT-nya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dipersiapkan